Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin dengan penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati memberikan tausiah yang mendalam kepada para tamu yang hadir. Beliau tidak hanya menyampaikan pesan-pesan spiritual yang penting, tetapi juga membagikan sebuah ilmu yang sangat berharga bagi kehidupan sehari-hari. Setiap kata yang diucapkan oleh Gus Samsudin mengandung makna yang dalam dan memberikan inspirasi kepada semua yang mendengarnya. Para tamu pun terlihat sangat antusias dan terinspirasi, menyerap setiap pelajaran yang disampaikan dengan penuh perhatian. Melalui tausiah ini, Gus Samsudin berharap dapat membimbing para tamu untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran yang mulia dalam kehidupan mereka. Silahkan tonton video selengkapnya, hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan Anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan Anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, Anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa sallallahu alaihi wasallam. Wala ma bainahu wa ma bainahu. Allahu la ilaha. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ampun purun dugi mriki. Yang penting seduluran nggih. Nggih. Kula niku boten saged napa-napa. Ya ora iso apa-apa, ya ora ndi apa-apa. Duwine mung ati, dados sepenting seduluran mawon nggih. Nyuwun ngapura kekurangane wonten mriki. Ya ngeten iki. Nggih. Ngeten iki teng mriki niku nggih nampun nggon ngopi. Nggon ngopi, nggon cangkruan, gedombrengan. Ngeten iki. Cacah demene gedombrengan. Nggih sepenting seduluran nggih. Nyuwun ridhone, nyuwun ikhlase panjenengan ugi mriki. Mugi sedayane diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi sedaya hajat panjenengan dijabah oleh Gusti Allah. Sing penting la ing sakartum la ajidanakum. Aja sampai wala ing kafartum. Nanti inna ma'ada bila sadid bahaya itu. Pas yang penting senang ngoten mawon. Yang penting senang dengan apa yang Allah berikan. Ya pekerjaane dhewe ya apa sing awake dhewe duwe sing diparingi Gusti Allah. Senang dengan apa yang Allah perintahkan, sebatas tidak jadi beban.
Dan yang ketiga, senang ketika tidak melakukan maksiat, taul ma'asi. Dan yang keempat, nanti senang dalam setiap keadaan. Enak nih mungkin. Mau dicaci, mau dibully, mau dalam keadaan yang nggak punya uang, dalam keadaan bagaimanapun, hati tetap bisa senang. Bahkan di penjara pun saya senang, wis. Kayak ya, kayak ya, yo. Dicekal polisi guyang-guyu, bahasa antitoknya malah nangis. Kan ngatur mawas duluran. Dari mana ini? Kondi Malang Selatan. Malang Selatan. Sinten asmine? Supriyono. Al-Fatihah. Enak niku manut kados ature Gus Baham mawon. Pokoke sing penting gak maksiat iku nggih selamat ngoten mawon. Serokokan, ngopi, turu, ngobrol karo bojo sing dibojo. Yang penting gak maksiat enak. Panjenengan saya pundi, Pak? Kula ke Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Nganjuk pundi? Nganjuk Prambon. Prambon. Tepi kali ngronggot. Nggih, antawase gangsal kilo. Kula riyen teng Pondok Tirakat ngene Bajat niku. Disune pundi ngrokok? Nggih Nganjuk. 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 Kula Prambon. Prambon Singkalanya. Nggih, monggo. Napa ingkang saged kula bantu? Nggih. Kilo pasti dari rupiah. Nggih. Dari mau. Rukiah. Nggih. Rukiah. Dados rukiah niku yang pertama bisa menggunakan rukiah mandiri, karena pada hakikatnya rukiah itu membuat hati kita tenang. Karena penyakit itu ada 3, psikis, pikiran, non medis niku gangguan. Medis niku nggih penyakit dohir itu. Dan salah satu hal yang membuat kita tenang itu ketika kita yakin semuanya adalah qadratullahnya Allah, qada-qadarnya Allah. Dan niku kersane Gusti Allah. Jadi kalau sudah yakin bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Allah, ya tenang. Karena nggak ada suatu hal musibah yang akan menghancurkan diri kita. Setiap musibah itu membawa barokah. Ya tuh. Yang penting tenang mau. Itulah sebenarnya. Apapun yang terjadi tenang mawon. Semua kejadian itu nggak ada yang untuk menghancurkan diri kita. Setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Urip niku kados yang mlaku ngoten mawon. Naik, ketika naik ya jangan terlalu susah. Nanti pasti turun itu. Lagi kehidupan ngoten niku mawon. Dinikmati mawon. Yang penting 2 saja. Yang penting nggak meninggalkan sholat. Terus yang kedua yang penting sabar ngoten mawon. Si angel sholat. Ya karena sholat itu buat saya poin utama sih, hitungan 2, 3, 100, sejuta, semiliar. Itu hitungannya dimulai dari 1. Di sholat itu menjadi penentu untuk amalan-amalan yang lainnya. Bahkan kalau saya, sholat itu menjadi poin utama status kita sebagai hamba ini nggak namung sholat. Gak sholat berarti status dewe kewan. Atau niku mawon bagi saya. Nah, yang membedakan kita sama hewan cuma 1, sholat niku mawon. Saya nggak mikir apakah sholat saya itu diterima atau enggak, itu nggak penting. Nggak penting buat saya. Yang penting saya memasukkan golongan saya bahwa saya adalah hamba, bahwa saya itu manusia.
Bab kula riyen pernah diajak oleh abah kula nih jam 12 malam digugah. Ning kandang sapi. Dikoni sapi ini ciknya apa turu, Pak. Dibangunin lagi jam 4, sapinya lagi apa? Bangun jangan ladang. Siang ditanya gitu lagi kerja. Sore lagi apa sapinya? Lagi istirahat. Malam istirahat lagi. Dibangunin lagi jam 12 malam. Wes sekarang sapinya lagi apa? Tidur gitu. Sampean tahu nggak kenapa saya ajak ke sini tuh? Tadi malam sapinya tidur sampai tidur. Pagi sampai sapinya kerja sampai kerja. Siang sampai istirahat sama istirahat. Sekarang sapinya tidur sama dia tidur. Siapa beda sama sapi? Siapa? Sama. Kalau kita nggak salah berarti. Tadi Kan ya sama gitu. Jadi untuk kita statusnya sebagai manusia ini nggih bagi kula namung salat iku mau. Karena salat itu nanti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua setelah sholat nanti muncul akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nggih lek ruqyah niku intine yakin bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Sehingga tenang, ngaten mawon nggih. Nanti untuk ruqyah dengan menggunakan asma nggih diikuti mawon nanti. Baca Al-Fatihah 7 kali. Alikah 7 kali, falak 7 kali, anas 7 kali ngoten. Nggih. Tapi ruqyah juga enggak hanya sekali, nanti dilakukan di rumah sendiri. Setiap habis sholat itu dibaca. Iya. Apa Pak? Kalau namanya Robikon dari Denpasar. Ini satu grup. Satu grup ini mbak, ini adik, ini ponakan. Wayu enjing nyampe Bali, mendet kula sing ten Malang kata. Tidak Siwan. Jauh-jauh ya. Iya. Ujungnya ini selama 1 tahun ini tiap minggu tambah darah. Kurang lebih 1 tahun. Darah drop, 1 minggu masuk rumah sakit, drop lagi masuk rumah sakit lagi. Mulai bulan 8 2023 sampai sekarang. Kemarin baru keluar sekitar 4 hari kurang lebih dari rumah sakit. Sampai masuk rumah sakit. Al-Fatihah. Sinten namanya? Natasha Cindy Faradila. Al-Fatihah. Ibu bapaknya? Ibu Adi Supriyono, Bu Inani Fitriani. Al-Fatihah. Iya, sebenarnya sih kalau saya itu enggak bisa apa-apa. Ya enggak tahu apa-apa, ya enggak punya apa-apa. Kalau sakitnya namun dongo mawon. Sebenarnya untuk penyakit medis ya kata baginda Rasulullah itu semua masalah diserahkan ke yang ahlinya. Kalau enggak nanti bahaya. Jadi sebenarnya untuk penyakit medis ya bawanya ke dokter. Kalau alternatif ini hanya sebatas apa nggih doping ya, hanya sebatas doa mawon. Hanya sebatas doa saja. Jadi hanya ya penting nggak penting. Jadi ketika dokter nggak mampu atau mungkin hanya untuk penambah vitamin ketemauan, hanya itu saja. Kalau saya namanya nyawa itu ya harus hati-hati, apalagi itu obatan dokter. Kalau di sini nanti hanya didoakan saja. Hanya didoakan, tapi saya minta tetap medisnya harus tetap dijalankan. Harus tetap dijalankan. Nanti ngobrol sama beliau nanti. Al-Fatihah. Dia namun sebatas dongo. Yang sembuh ya ada, yang nggak sembuh ya banyak. Jadi kita nggak bisa memastikan itu. Jadi saat mau ikhtiar dongo mawon.
dia mungkin di terapi dulu, terus nanti di rukyah dulu, nanti disiapkan kunir, madu. Ngapunten Mbak, nek kula niku sesek. Jangan terlalu mikir. Kayak mikir ya. Umurnya pernah mikir yo. Olah mikir tapi ada di pikiran. Bagi saya nggak pernah berencana dalam hidup ini. Bahkan saya seperti ini pun sama sekali nggak pernah berharap kayak gitu. Ya tiba-tiba kayak gini aja. Karena semua yang saya rencanakan selalu gagal dari dulu. Lebih baik saya jalani saja. Dunia itu ya kalau belum, kalau sudah itu biasa aja. Kita ngelihat wanita cantik setelah kita nikahi setahunnya biasa aja. Dulu kayaknya viral tuh enak, viral biasa aja. Dulu belum punya Alphard, kayak punya Alphard enak, punya Alphard biasa aja. Punya rumah mewah dulu katanya enak, punya rumah mewah biasa aja. Itunya ini kayak ya kalau belum, kalau sudah biasa aja. Jadi buat saya apa ya, yang penting dijalani aja. Ya boleh punya pikiran, tapi jangan jadikan pikiran. Tenang mawon, tenang mawon. Saya di penjara kayaknya sengsara, masuk penjara biasa aja. Rambut saya masih utuh. Tadi saya di penjara 5 bulan. Di penjara saya ya nggak tahu, potong-potong Pak, ya nggak tahu, nggak tiba-tiba dipotong ya nggak bisa ira ya. Padahal tak potong dia potong ya. Mungkin urung oleh paling sini sampai bingung ya piye ini. Saya hanya 2 saja, yang penting orang itu sholat sama puasa itu aja. Kalau saya itu ya intinya sabar sama sholat. Sholat itu ditambahkan biar lebih sempurna sholat malam. Sabar biar lebih kuat ya puasa. Saya 5 bulan puasa kemarin. 5 bulan puasa. Pikiran aja. Nanti yang penting diterapi nanti. Diterapi aja nanti. Terus nanti kunir sama madu 2 sendok masukkan di kelapa, tambahkan kunir, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikaf Falak Anas 7 kali, dibakar. Nanti kalau udah umum bahasanya, nanti kalau udah dingin diminum. Ini ku mau kan santai. Salat maghrib dulu ya. Nanti mungkin bisa sambung lagi nanti santai malam. Jadi terapi dulu. Al-Fatihah. 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 Iya. Oke, monggo di masalah dulu. Salat jamaah dulu ya.